Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah presentasi yang berjudul tentang bandwidth. Di sini yang pertama ada infrastruktur layanan yang dibangun. Itu adalah ukuran media atau jalur pengiriman data, pembagi kecepatan transfer data, mengatur besar data yang ditransfer. Ada lagi kecepatan transfer data. Kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga dapat membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Dan ada lebar bandwidth. Lebar pita dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Sebagai contoh, line telepon memiliki bandwidth 3000 Hz yang merupakan rentang antara frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah yang dapat dilewati oleh line telepon ini. Dan ada juga jumlah pengguna. Jumlah pengguna bandwidth digantung pada pemakaiannya. Dan ada kualitas jaringan. Kualitas jaringan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk dan menyebabkan kinerja jaringan melambat. Ada juga network bandwidth capacity. Dalam dunia web hosting, bandwidth capacity atau kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data atau tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Dan ada network bandwidth consumption, kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Dan ada asymptotic bandwidth, ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Dan ada typical of bandwidth atau analog dan digital. Bandwidth analog adalah rentang frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi, sedangkan bandwidth digital adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bits per second. Dan ada internet connection bandwidth. Bandwidth sendiri memiliki arti kecepatan transfer data dan koneksi data menggunakan satuan bit per detik. Koneksi internet broadband memang memiliki kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi tergantung dari akses internet yang diberikan oleh provider. Ada throughput, tingkat produksi atau tingkat di mana sesuatu diproses. Ketika digunakan dalam konteks jaringan komunikasi seperti Ethernet atau radio paket, throughput jaringan adalah tingkat keberhasilan pengiriman pesan melalui saluran komunikasi. Ada upstream. Upstream mengacu pada arah di mana data dapat ditransfer dari klien ke server. Ini sangat berbeda dari hilir, tidak hanya dalam teori dan penggunaan, tetapi juga dalam kecepatan hulu, biasanya pada premium. Ada downstream. Hilir mengacu pada data yang dikirimkan dari penyedia layanan jaringan ke pelanggan. Salah satu proses pengiriman data terutama ke arah hilir adalah mengunduh. Ada bandwidth capacity. Besar kapasiti maksimum dari suatu jalur komunikasi, fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per second. Kabel Ethernet akan dilewatkan trafik paket data dengan nilai maksimum tertentu, sehingga jumlah kapasitas tersebut berpengaruh pada kemampuan akses. Ada shared bandwidth, jenis jaringan dengan bandwidth terbagi sebagai contoh. Jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang Anda dapatkan akan di bawah itu. Dan ada dedicated bandwidth, bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna dengan paket khusus. Bisnis Anda adalah satu-satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasikan bandwidth hanya untuk Anda gunakan. Ada layanan normal user data dan contoh layanannya. Aplikasi yang umum digunakan oleh user seperti traffic webmail maupun FTP menggunakan protokol TCP yang mengirim kembali paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Ada layanan network management dan contoh layanannya. Layanan ini akan menghasilkan trafik yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan seperti SNMP, Syslog, SDEE, HTTPS, SSH. Dan ada layanan real time dan contoh lainnya. Aplikasi voice seperti VoIP maupun aplikasi audio atau video conference, layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Layanan streaming aplikasi dan contoh lainnya tidak jauh beda dengan real time. Contohnya seperti audio streaming atau audio streaming.
Layanan kritikal data aplikasi dan contoh layanannya menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi, sehingga layanan ini sempat mungkin jangan melakukan drop packets, contoh cloud. Layanan network security management dan contoh layanannya. Kebijakan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, contoh firewall. Layanan network control traffic dan contoh layanannya. Membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan sesegera mungkin, contoh net traffic. Layanan DOS-prone service dan contoh layanannya sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Layanan scavenger dan contoh layanannya dihasilkan oleh aplikasi seperti Gaza maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Faktor yang mempengaruhi cost atau quality of service. Jaringan komputer delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay variations, perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Paket loss satu atau lebih paket data yang melintasi jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi QoS atau quality of service jaringan komputer. Paket reordering, pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Average rate dan burst size, beberapa alokasi bandwidth akan digunakan user maupun aplikasi desynchronizing TCP sessions. Manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP queues component signaling. Komponen yang mendukung QoS atau quality of service jaringan komputer. Queuing akan melakukan buffer, dengan kata lain akan menyimpan paket yang diterima untuk sementara waktu. Signaling, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Classification, mengenali berbagai jenis flow packet yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis service marking. Memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Admission control network kepada jaringan yang memiliki user, dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda. Congestion control untuk memantau proses pengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Traffic setting, membuat semua traffic yang akan dikirimkan queues policy, perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Komponen yang mendukung QoS atau quality of service jaringan komputer. Integrated and differentiated service, untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk baru aplikasi, seperti multimedia real time yang mana memerlukan jaminan QoS. Rumus menghitung throughput. Rumus throughput sama dengan jumlah data yang dikirim atau waktu pengiriman data. Contohnya throughput 2769572 bits atau 8159 bit win first and last packet sama dengan 0.272 bit per second. Rumus menghitung rata-rata delay. Rumus rata-rata delay sama dengan total delay atau total paket yang diterima. Contoh 6203 per 3103 sama dengan 0,01990 per detik. Menghitung paket loss. Rumus paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim atau paket yang hilang. Sama dengan 3103 kurang 45 sama dengan 3058. Paket loss 3103 sama 3058 per 3013 dikali 100% sama dengan 1,45%. Software node pengalihan panggilan dalam jaringan telekomunikasi tidak didasarkan pada perangkat keras switching khusus dari pertukaran telepon tradisional, tetapi diimplementasikan dalam perangkat lunak yang berjalan pada platform komunikasi tujuan umum. Komponen software, media gateway controller, sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. Signaling gateway, komponen jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransfer pesan persinyalan antara mode pada sinyalan saluran umum yang berkomunikasi menggunakan protokol dan transport yang berbeda. Konversi transport sering dari SS7 ke IP. Media gateway, perangkat atau layanan terjemah yang mengubah aliran media antara teknologi telekomunikasi yang berbeda seperti POTS, SS7, Next Generation Networks atau sistem pertukaran cabang pribadi. Dan di sini ada jelaskan komponen software. Software itu adalah application server. Servernya menampung aplikasi. Kerangka kerja server aplikasi adalah rangka kerja perangkat lunak untuk membangun server aplikasi. Media server, alat komputer atau perangkat lunak aplikasi yang menyimpan media digital dan membuatnya tersedia melalui jaringan. Dan ada software kelas 4. Software yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut kelas 4. Software fungsi utama dari kelas 4.
Softswitch adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Karakteristik dari Softswitch kelas 4 adalah mendukung protokol dan konversi transcoding call per second rate, average time of one call routing, number of current class. Softswitch kelas 5. Kelas 5 Softswitch dimaksud untuk bekerja dengan end user. Softswitch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 Softswitch ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX fitur, call center service, calling card platform, QoS, group business, dan lain-lain. Fitur dan fungsi Softswitch. Switching pada Softswitch menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Kontrol pada Softswitch, instruksi pensinyalan yang datang dari luar data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Signaling pada Softswitch antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megaco, H323, dan SIP untuk menjamin kerja sistem yang optimal. Fitur dan fungsi Softswitch. Interface pada Softswitch, interface yang disebut Application Programming Interface atau API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server yang digunakan untuk menambahkan service. Dukungan wajib dimiliki perangkat Softswitch. Call transfer, sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain menggunakan tombol transfer. Routing group, sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Call forwarding, fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon. Call waiting merupakan suatu fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon digunakan. Call forking, sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, rumah, handphone secara bersamaan. Call line identification, presentasi atau clip, service yang memungkinkan untuk memunculkan identifikasi atau nomor telepon. Call line identification, red string atau clear, untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Beberapa jenis Softswitch oleh vendor dan beredar di pasaran. PV System, Etel, Vibe Softswitch, sebuah platform SMS, OTT, seluler, pengontrolan batas sesi, SDK komunikasi, cloud, teleponi. Shiny Switch memiliki fungsi switching dan penagihan. Media Core Switch, platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Royal Softswitch RTM S5501 didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang untuk maksimum 2000 penggunaan SIP dan 624 ekstensi analog. Sampai sini saja presentasi tentang bandwidth yang saya punya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.